Hai Uzoners, kembali lagi dengan gue Sari. Nah, menjelang hari kemerdekaan kali ini, Uzon mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan salah satu uh, pejabat di pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Dari beliau kita bisa mendapatkan insight bagaimana sih sebenarnya bela negara di zaman sekarang ini dan bagaimana milenial itu bisa ikut bela negara. Oke, tanpa panjang lebar, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Wamenhan. Pertama, apa kabar dulu Pak? Gimana nih keluarga? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Kamu juga sehat, yang penting gitu. Ya Pak, gitu. Gimana rasanya Pak? Ya berubah tabiat aja. Yang tadinya kalau sebelumnya kita begadangan, tidur bisa seenaknya, bangun bisa seenaknya, dan seterusnya. Sekarang nggak bisa, mesti disiplin. Saya jam 10 mata udah berat, berarti harus sudah tidur. Pagi jam 5, jam setengah 6 harus sudah bangun. Dan seterusnya udah jadi kayak rutinitas. Iya. Berat nggak sih Pak kayak gitu? Berubah segala macam gitu Pak? Enggak, ya kita menikmati lah. Menikmati. Ada juga gini, apa namanya? Kalau dulu kan relatif nggak peduli. Jadi artinya hanya biasa-biasa aja. Kalau sekarang itu mulai berpikir buat jadi gimana nih negara gitu. Negara harus gimana nih gitu. Nanti kira-kira 20-30 tahun yang akan datang generasi itu nanti gimana nih kayak gitulah. Kira-kira gitu. Ada pikiran atau hati yang terusik begitu. Tergugah ya Pak hatinya Pak ya? Tergugah hatinya, idealismenya muncul lagi. Iya. Tapi setelah kayak gini, gimana Pak pandangan melihat Indonesia dari kursinya pemerintah gitu Pak? Indonesia saat ini adalah Indonesia yang harus berkompetisi. Indonesia yang harus mau tidak mau harus siap menghadapi persaingan dunia. Nah, kita banyak sekali ketertinggalan. Dari ya contoh misalnya, kita negara yang memiliki sumber daya alam yang kuat, laut yang kuat, laut yang bagus, sumber daya lautnya juga bagus, alamnya bagus. Tapi kita kalah misalnya dengan Korea yang lahan pertaniannya cuma sedikit, tapi dia disiplin maju gitu. Apakah kita memang harus susah sekali dulu baru bisa maju ya? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita banyak ketinggalan di berbagai macam sektor. Nah, jadi generasi-generasi berikut ini harus kita picu, harus kita pacu supaya mereka punya jiwa atau rasa nasionalisme gitu yang tinggi. Karena mereka terlahir besar, mungkin besar bisa di negara-negara lain, negara-negara maju. Tapi mereka terlahir dan bisa jadi nanti akan kembali lagi ke tanah negara ini gitu. Jadi ya dia harus bisa mencintai bangsa ini, negara ini melalui satu kreativitas dan inovasinya gitu. Jadi kalau melihat Indonesia atau kondisi Indonesia saat ini adalah Indonesia yang penuh dengan tantangan dan kita banyak ketertinggalan di berbagai sektor, maka harapannya adalah generasi berikut menjadi harus berpacu dan kita yang sudah senior selalu akan memberi ruang dan fasilitas buat generasi berikutnya untuk berkompetisi. Begitu, Sar. Kalau kompetisi itu berarti termasuk bela negara juga nggak tuh Pak? Iya dong. Iya.
Jadi kalau dia menang dalam kompetisi dari berbagai hal, seperti kayak misalnya kompetisi di bidang industri kreatif, kompetisi di olahraga, kompetisi di manapun dia, baik di level regional maupun global. Kalau dia kemudian menjadi yang terbaik, itu nama bangsa dan negara kan terbawa. Dengan nama bangsa dan negara terangkat, ya berarti itu menjadi bagian dari bela negara. Begitu, Sar. Secara harfiah tuh bela negara itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya? Jadi bela negara itu adalah rasa bahwa saya adalah orang Indonesia, saya terlahir di Indonesia, saya memiliki kultur Indonesia, adat istiadat Indonesia, dan saya bangga saya terlahir di sini menjadi bagian dari warga dunia. Nah, warga dunia yang lain mereka juga bangga dengan negaranya, dengan kulturnya. Kita juga harus mampu menonjolkan dan bangga. Jadi bukan kita berarti bergaya. Contoh misalnya di Korea. Korea itu bagaimana dia bisa industri kreatifnya dia bisa mempengaruhi dunia. Nah, itu bela negara. Nah, semua kayak misalnya itu Korea itu yang terkenal apa namanya? K-pop. Nah, K-pop itu kan itu coba bagi orang-orang Indonesia, anak-anak kecil sampai tergila-gila sama K-pop. Nah, kenapa Indonesia enggak gitu? Ya kan saya kira mulai dari usia dini juga harus ada rasa-rasa kemudian kita benar-benar menggali ulang budaya dan adat istiadat bangsa kita. Karena kita ini kaya sekali kan dengan berbagai macam variasi sukunya kan gitu. Tapi sebenarnya itu bagian tantangan yang dihadapi Indonesia itu sekarang tuh sebenarnya seperti apa sih, Pak? Tantangannya begini, tantangannya adalah menuju Indonesia sejahtera dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia lainnya. Di sektor untuk kehidupan itu seperti kayak sektor makanan, ya kan? Buah-buahan, pokoknya yang turunannya di situlah. Kita kan harus bangga. Kayak kamu misalnya katakan makan jeruk, ya jeruknya jeruk lokal. Gimana jeruk lokal ini bisa disukai juga di seluruh dunia? Masa kita makan jeruk Mandarin atau jeruk Australia atau jeruk Amerika gitu kan? Itu kan menandakan bahwa kita nggak bangga dong dengan ini. Itu jadi tantangan kita. Jadi anak-anak muda ini generasi berikut itu juga harus kita challenge ke sana. Selain sekarang ini dunia sudah masuk dalam era broadband, semua kegiatan aktivitas itu melalui jalur broadband, tapi aktivitas fisik, ya produktivitas fisik, lalu kemampuan-kemampuan yang sifatnya mendasar atau fundamental kita harus perkuat gitu. Kalau enggak kita bisa kalah di segalanya. Jadi tantangannya banyak. Contoh misalnya kemandirian baju kamu aja itu bahan bakunya impor, ya enggak? Walaupun itu diproduksi di sini, itu tantangan udah itu, ya enggak? Padahal itu kan bisa dibikin misalnya di beberapa daerah dulu dari daun pisang yang diolah kemudian bisa menjadi tekstil. Nah, kita kok itu hilang semua itu yang kayak gitu-gitu. Ya kan saya kira begitu, itu salah satu, belum yang lain banyak sekali. Gitu. Milenial sekarang itu cara membela negaranya itu seharusnya seperti apa gitu? Nah, menarik nih. Saya kan Gen Z nih, Pak. Kalau ya, sekarang saya mau tanya, gadget kan senang banget gadgetnya maunya iPhone. Ya, nah, dari fisiknya aja maunya iPhone, Samsung. Padahal nih iPhone, Samsung juga dibuat oleh anak-anak muda di Amerika dan anak-anak muda di Korea, ya kan? Desainnya kan semua dari situ, softwarenya di dalamnya juga sama, gitu. Kok kita nggak mau mengarah ke sana, maunya menggunakan saja, itu contoh, ya kan? Nah, terus kemudian game. Kenapa game tuh yang game-game Pokemon dan lain sebagainya kan buatan Jepang? Ya enggak, kenapa enggak kita gitu? Nah, itu tantangan. Jadi para milenial ini harus di-challenge bahwa
Bisa mereka juga secara melalui kelompoknya mereka bermain dengan kelompoknya dengan buatannya sendiri gitu. Ya, dan seterusnya sampai kemudian bisa bangun. Kita sudah punya nih kayak misalnya Gojek, ya kan? Itu kan buatan Indonesia juga. Terus Bukalapak, ya kan? Oke, kita harus bangga juga tuh terlepas dari apapun. Tapi yang lain kan banyak sekali. Traveloka misalnya itu buatan bangsa Indonesia juga tuh, bagus juga gitu. Itu kan tren milenial. Nah, tapi ada tren milenial yang lain itu yang kita harus gali, misalnya dari unsur makanan, dari unsur karya-karya yang lain gitu. Yang menjadi kebanggaannya para milenial. Jadi milenial ini harus diberi ruang juga dia untuk mereka berkreasi dan hasil kreasinya kita hargai. Supaya jangan sampai mereka itu terinfluence dari luar, milenial yang dari luar. Nah, di kita ini para milenial ini tidak melakukan juga research apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan milenial Indonesia gitu. Yang secara real itu bisa dikerjakan. Gitu, sorry. Ini siapa? Maksudnya bisa ya? Milenial. Bisa dong. Bisa banget. Terus kalau misalnya bela negaranya kayak di Korea gitu, wajib militer di Indonesia mungkin nggak Pak? Diadakan wajib militer di Indonesia kayak di Korea gitu mungkin nggak Pak? Ada. Nah, kita ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang 23 tentang PSDM. Jadi Undang-Undang 23 tentang PSDM itu adalah bagaimana pengerahan sumber daya nasional untuk menjadi komponen cadangan. Jadi kalau di Korea, di Korea, kemudian di Singapura, itu ada wajib militer. Jadi mereka boleh di sipil apa segala macam, tapi harus wajib militer. Ya kan itu terjadi karena mereka punya sejarah perang dengan tetangganya dan seterusnya. Sama seperti kayak di Israel misalnya. Israel juga sama. Lulus SMA, dia harus wajib militer selama 4 tahun. Nah, setelah itu baru dia kuliah dan seterusnya. Tapi selama 4 tahun itu mereka harus jadi petempur dulu, jadi tentara dulu. Nah, di Indonesia berdasarkan undang-undang itu tidak menjadi sebuah keharusan. Namun demikian, kita ada yang namanya komponen cadangan. Komponen cadangan itu kesadaran dari warga masyarakat Indonesia yang kemudian dia ingin menjadi, katakan misalnya ingin menjadi tentara. Oh, saya pengen jadi tentara nih. Suatu saat kalau saya bertempur, kalau negara dalam keadaan perang, saya siap bertempur. Tapi saya hanya mau ikut pendidikan misalnya selama 4 bulan pendidikan tentara. Setelah itu dia kembali lagi seperti aktivitas manusia. Jadi mirip sebetulnya dengan wajib militer, tetapi ini bukan wajib gitu. Nah, dalam hal itu di Kementerian Pertahanan kita sudah melakukan kerjasama dengan, sudah menjajaki ya, bukan melakukan, sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Pedanka gitu ya, dan pendidikan tinggi khususnya, untuk kemudian para mahasiswa itu bisa ngambil juga yang itu istilahnya program Merdeka Belajar itu, mungkin dalam 1 semester mungkin dia ikut pendidikan militer, lalu begitu, nah itu akan sama dengan nilainya misalnya berapa SKS yang harus diambil. Itu program. Itu salah satu juga yang kita diskusikan dengan Kemendikbud begitu. Tapi sebenarnya Pak, kalau dari sisi bahaya itu lebih bahaya ancaman militer atau non militer Pak? Ya sebetulnya militer itu sendiri sudah bermutasi. Ya, militer itu secara fisik kan memang ada tentara. Ya, di situ ada kedisiplinan. Yang nirmiliter itu serangan juga sama. Jadi kan apa sih hakikat daripada pertempuran atau serangan itu kan tujuannya untuk penguasaan ekonomi.
Nah, penguasaan ekonomi kalau zaman dulu atau ya zaman dulu sejak dari Perang Dunia sampai terakhir Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu mereka melakukan penguasaan wilayah dengan penggunaan agresi militer. Agresinya dengan militer. Jadi misalnya Belanda nyerang Indonesia yang awalnya perdagangan, terus kemudian tentaranya yang diturunkan. Atau Jepang nyerang Indonesia juga begitu. Itu penguasaan wilayah dengan kekuatan militer. Tapi perang masa depan tidak perlu lagi begitu. Jadi mau menguasai ekonomi bukan suatu negara, dunia bahkan, itu bisa dilakukan tanpa harus bertempur, tanpa harus kontak fisik. Gitu. Contohnya ya seperti sekarang ini. Seluruh dunia kena COVID, kan serangan juga itu sama. Kan gitu ya. Jadi kalau apakah itu wajib atau tidak wajib, sebetulnya lebih berbahaya yang serangan militer atau tidak serangan militer. Ya dua-duanya berbahaya. Kalau serangan militer kelihatan itu pertempurannya kelihatan di wilayah mana. Yang near militer ini nggak kelihatan. Kalau dia kirim virus seperti sekarang ini, wah dimanapun kena stres semua. Gitu. Ya Pak, kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai, tapi amit-amit ya Pak, mudah-mudahan enggak. Kalau misalnya sekarang masanya lagi ada perang gitu ya, menurut Bapak, apakah milenial kita bisa diandalkan untuk berada di medan perang gitu Pak? Belum. Nah itu salah satunya juga kita siapkan program bela negara melalui komponen cadangan itu salah satunya. Jadi para milenial atau siapapun usia 18 sampai 21 sampai 30 itu yang mereka ingin menjadi komponen cadangan atau tentara cadangan, mereka bisa ikut mendaftar. Tapi itu semua sedang dipersiapkan. Kenapa belum? Itu seandainya terjadi perang fisik yang kamu maksud tadi, gitu ya. Tapi kita meyakini perang fisik itu tidak terjadi. Nah, yang terjadi adalah non fisik, itu yang lebih mengerikan itu. Seperti kayak perang biologi segala macam itu lebih mengerikan. Itu udah beres, kita buka para milenial boleh berlatihan itu. Kapan itu Pak dibukanya? Apa? Kapan dibukanya? Ya sesegera mungkin lah, kan harus muter ke seluruh lembaga kementerian. Tapi tetap tidak wajib kan, maksudnya hanya... Tidak wajib. Pak, yang beberapa waktu lalu kan ada Pindad nih Pak, Maung Pindad sih. Banyak yang komentar positif nih Pak soal Maung Pindad. Malah katanya ada mau dijual ke sipil dan masyarakat umum, itu benar nggak Pak ya? Gini, jadi itu adalah kendaraan tempur hasil modifikasi yang dilakukan oleh Pindad. Tujuannya itu adalah kendaraan-kendaraan tempur ringan yang bisa digunakan oleh para komandan, baik itu komandan brigade, komandan peleton, ataupun komandan batalion gitu. Nah, karena dia adalah kendaraan militer ringan, maka sipil kalau mau memiliki bisa. Itu maksudnya itu begitu, karena dia tidak berat. Dibandingkan dengan kalau misalnya kendaraan tempur yang tempur lapangan. Kalau tempur lapangan itu bisa sampai 10 ton beratnya. Kalau ini kan enggak, ini ringan. Gitu. Jadi bukan berarti itu bisa komersil sipil, bukan. Tapi artinya sipil kalau mau menggunakan bisa, karena dia ringan. Begitu. Massal udah mampu belum sih Pak kita? Kalau produksi massal untuk Maung Pindad itu, mobil itu? Ya kita akan challenge kepada Pindad. Artinya kebutuhan untuk Kementerian Pertahanan kan ada. Jadi kita udah challenge ke dia, kalau kita pesan 500 unit, seberapa lama dia bisa? Nah, itu salah satu contohnya begitu. Ya, kalau mungkin cuma beberapa unit dia bisa, tapi kalau jumlahnya itu besar, ya tentu dia harus mempersiapkan banyak hal.
Ya Pak, terakhir Pak, eh, bisa kasih apa wejangan gitu Pak buat para milenial pembaca Yuzon.id Pak untuk Hari Kemerdekaan ini Pak. Jadi kepada para milenial selalu belajar bahwa jangan kalah dengan produk-produk luar negeri. Apalagi sekarang eranya itu adalah bisa dilakukan juga oleh para milenial untuk ikut bersaing ya. Jadi bikin game atau bikin aplikasi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh para milenial. Milenial harus bangga dengan produk Indonesia di bidang apa saja. Itu pesan kita. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya ya Pak Tren. Ya, makasih ya Sar. Pandemi Ya, kita main-main di kantor ya, ya. ya sehat-sehat ya. Ya, ya masih. Itu tadi hasil wawancara Yuzon dengan Bapak Wamenhan. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi di saat kemerdekaan Indonesia tahun ini. Eh, jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Eh, Sari undur diri. Bye.